Shalom, selamat hari Kamis bagi Amang Inang dan saudara-saudariku. Selamat memasuki hari yang baru, yaitu hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Semoga Amang Inang dan saudara-saudariku sekalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita memulai beragam aktivitas di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, karena pada pagi hari ini kami boleh bangkit dan bangun dari istirahat kami tadi malam. Engkau menjaga kami sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru dan boleh hadir dalam kondisi yang baik, sehat, tanpa kekurangan apapun. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum menjalani aktivitas di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang menjadi ayat harian bagi kita di hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang didasarkan pada Almanak HKBP tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21, beginilah firman Tuhan Allah. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekali lagi, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan berbagai hal yang dapat menarik hati kita, yang tentu saja membuat kita jauh daripada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ini, Yohanes memberikan sebuah nasihat yang sederhana tetapi sangat mendalam bagi kita sekalian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ayat ini hendak memberikan peringatan yang jelas bagi kita semuanya untuk menjaga hati kita agar tetap fokus kepada Tuhan dan menghindari segala bentuk berhala yang dapat mengalihkan kita dari hubungan kita yang baik, yang harmonis, yang tentu saja sejati dengan Allah. Apa itu berhala? Di dalam konteks Alkitab, berhala sesungguhnya Amang Inang dan saudara-saudariku tidak melulu berarti patung atau objek fisik yang disembah. Berhala bisa berupa apa saja yang kita tempatkan dalam posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa jadi berhala itu adalah uang. Bisa jadi berhala itu adalah pekerjaan. Bisa jadi berhala itu adalah hubungan. Bisa jadi berhala itu adalah kesenangan pribadi atau bahkan ambisi kita masing-masing. Ketika kita lebih mengutamakan hal-hal tersebut dibandingkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita sudah menjadikan hal-hal tadi itu sebagai berhala di tengah-tengah kehidupan kita.
Dalam dunia modern ini, Amang Inang dan saudara-saudariku, berhala sering sekali datang dalam bentuk yang tidak kita sadari, seperti teknologi, media sosial, kecintaan terhadap diri sendiri yang berlebihan atau narsistik. Berhala-berhala ini bisa sangat menggoda karena mereka tampak seperti kebutuhan atau keinginan yang sah. Namun jika kita tidak hati-hati, mereka bisa menggantikan posisi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Mengapa berhala bisa berbahaya, Amang Inang dan saudara-saudariku? Berhala bisa berbahaya karena berhala bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memberikan tempat yang lebih besar pada hal-hal duniawi daripada dengan Tuhan, maka kita kehilangan fokus pada panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mulai merasa cukup dengan segala yang ada di tengah-tengah dunia ini dan lupa bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Berhala juga bisa menyebabkan kita menjadi terikat pada hal-hal sementara yang sesungguhnya tidak memberikan kedamaian yang sejati. Selain itu, berhala juga, Amang Inang dan saudara-saudariku, dapat membawa kita jauh dari kebenaran dan dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Berhala mengalihkan perhatian kita dari prinsip-prinsip Alkitabiah yang seharusnya, yang sesungguhnya membimbing kehidupan kita. Misalnya, ketika uang menjadi berhala, kita bisa tergoda untuk melakukan apapun demi memperoleh lebih banyak, bahkan dengan cara yang tidak benar. Ketika uang menjadi berhala, maka kita menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan seluruhnya hanya kepada pertolongan uang. Tentu ini kita mulai sepakat bahwa tidak sesuai dengan iman Kristiani, yang seharusnya kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan, Amang Inang dan saudara-saudariku? Yohanes memberi kita petunjuk yang jelas dalam ayat ini, yaitu agar kita memelihara diri kita dari godaan-godaan berhala. Kita dapat menjauhi diri kita daripada godaan-godaan berhala. Bagaimana kita dapat menjaga diri kita dari berhala? Di sini ada beberapa hal yang boleh kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, Amang Inang dan saudara-saudariku, mari kita evaluasi prioritas kehidupan kita. Mari kita coba untuk merenung dan mempertanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini Tuhan benar-benar menjadi pusat di tengah-tengah kehidupan saya? Apakah saya lebih berfokus jangan-jangan pada hal-hal duniawi daripada hubungan saya dengan Tuhan? Mari kita evaluasi bagaimana kehidupan kita, iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, Amang Inang, mari kita jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bila kita tadi telah mengevaluasi, maka yang kedua adalah mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan melalui doa, firman-Nya dan bersekutu dengan orang-orang percaya, maka semakin kita akan dapat mengenali dan menghindari berhala-berhala yang muncul hendak menggoda kita di tengah-tengah kehidupan kita. Mengevaluasi, lalu yang kedua, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar kita semakin kuat. Dan yang ketiga, Amang Inang dan saudara-saudariku, berhati-hatilah dengan hal-hal yang kita cintai dan yang kita anggap penting. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan hal-hal yang kita cintai dan yang kita anggap penting. Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi atau menikmati hal-hal duniawi, tapi kita harus selalu mengingat untuk menempatkan Tuhan di dalam prioritas utama, pertama di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hal-hal tadi itu, bukan hak, bukan jabatan, bukan uang, dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudariku, 1 Yohanes 5 ayat 21 ini mengingatkan kita untuk tetap waspada dan menjaga hati kita dari berhala-berhala yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih,
dan ketaatan kepada Tuhan. Dan salah satu cara kita menunjukkan kasih kita itu kepadanya adalah dengan menjauhkan diri kita dari segala bentuk berhala. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga hidup kita, untuk tetap berfokus hanya Tuhanlah yang menjadi prioritas di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, ya kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman. Engkau menyapa kami melalui 1 Yohanes 5 ayat 21, agar kami anak-anak-Mu, agar kami umat-Mu, agar kami murid-murid-Mu menjauhkan diri dari berhala-berhala di tengah-tengah kehidupan kami. Kalau selama ini Tuhan kami menggantungkan kehidupan kami kepada yang lain daripada-Mu, apakah itu harta, jabatan, benda, posisi, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengubah hidup kami tersebut dan hanya menggantungkan diri kami ke dalam tangan pengasihan. Pun demikian saat kami hendak akan menjalani kehidupan kami satu hari ini, dari pagi, siang, sore sampai pada malam hari ini, kami tidak akan tahu Tuhan apa yang kelak akan kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami, sehingga kami merasa tenang, kami merasa bersuka cita karena Engkau hadir untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan, tetaplah Engkau yang memelihara seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, ama, ina, lansia, dan seluruh kelompok-kelompok lainnya yang ada di tengah-tengah gereja, agar kami Tuhan dapat merasakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima dan dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.